Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas proyek IoT dengan judul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas berbasis Arduino Uno dengan monitoring lokal host dan ventilasi otomatis. Boleh next. Dengan anggota kelompok di sini saya sendiri itu Rabani Bahadewanto dengan NIM 2310314063. Lalu Saya Sian Lukas dengan NIM 2310314068. Saya Alif Baktiar dengan NIM 2310314073. Saya yang Christian Maxwell Subarani dengan NIM 2310314053. di sini kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada kaitannya dengan SDGs dari proyek kami, lalu yang kedua itu spesifikasi sistem IoT dan desain sistem, terus yang ketiga solusi konflik, dan keempat penutup dan refleksi. Dan tentunya ada juga demo dari videonya. Oke, go to next. Pendeteksi kebocoran gas yang kami buat dengan beberapa poin Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, yang pertama, proyek ini berkaitan langsung dengan SDG yang ketiga, yaitu Good Health and Well-being. Kenapa sih gitu? Karena kebocoran gas yang terutama gas rumah tangga ini memiliki resiko serius terhadap kesehatan, seperti gangguan pernapasan, keracunan, bahkan potensi ledakan. Nah, dengan adanya sistem IoT ini, kebocoran gas dapat dideteksi secara dini sejak dini melalui sensor, sehingga pengguna dapat segera mengambil eh, tindakan sebelum terjadi dampak yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan penghuni. Lalu untuk yang kedua SDGs-nya itu ada juga nih SDGs kedua nih. Nah, kenapa sih SDGs 12 yang bertajuk Responsible Consumption and Production? Hal ini disebabkan karena kebocoran gas bukan hanya berbahaya, tetapi juga menyebabkan pemborosan energi. Nah, sistem pendeteksi kebocoran gas yang berbasis IoT ini membantu mengurangi pemborosan tersebut dengan memberikan peringatan secara tepat ketika terjadi kebocoran. Nah, dan yang terakhir tuh pada proyek ini juga ada kaitannya dengan SDG yang ketiga, yaitu Sustainable Cities and Communities. Itu karena penerapan teknologi IoT pada lingkungan hunian dapat meningkatkan tingkat keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Nah, sistem ini dapat diterapkan kepada rumah tinggal, kos-kosan, maupun bangunan perkotaan yang lainnya. Sehingga membantu menciptakan lingkungan hunian yang lebih aman dan siap terhadap potensi bahaya. Oke, boleh di next. Oke, kita masuk ke spesifikasi sistem IoT yang digunakan di dalam sistem proyek kami. Pertama, ada sensor gas MQ135. Sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi kadar gas di udara. Semua proses di sistem ini berawalan dari pembacaan sensor ini, karena nilai gas yang terbaca nantinya jadi dasar untuk menentukan kondisi ruangan. Kemudian ada Arduino Uno yang berperan sebagai pengendali utama sistem. Arduino ini bisa dibilang sebagai pusat pemrosesan di mana data dari sensor diolah, lalu sistem menentukan apakah kondisi berada di level aman, waspada, atau bahaya, sekaligus mengatur respon dari komponen lain seperti kipas exhaust. Selanjutnya, ada LCD yang digunakan untuk menampilkan status sistem secara real time, mulai dari nilai pembacaan gas hingga kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya, kita menggunakan LED indikator sebagai penanda kondisi secara visual. Dengan adanya LED ini, pengguna bisa langsung mengetahui kondisi sistem tanpa harus membaca detail. Data cukup dari warna atau status LED yang menyala. Selain indikator visual, sistem juga dilengkapi dengan buzzer yang berfungsi sebagai alarm peringatan suara. Buzzer ini aktif ketika sistem mendeteksi kondisi waspada atau bahaya, sehingga peringatan bisa langsung terdengar dan tidak terlewat oleh pengguna. Untuk menangani kondisi gas yang meningkat, sistem juga menggunakan exhaust fan sebagai ventilasi otomatis. Saat kadar gas melewati batas tertentu, fan ini akan aktif untuk membantu mengurangi konsentrasi gas di dalam ruangan. Selanjutnya kita masuk ke desain sistem. Ketika sistem dinyalakan, sistem dimulai dengan inisialisasi sistem dan inisialisasi komponen. Kemudian sistem membaca kadar gas di udara melalui sensor MQ135. Kemudian nilai yang dibaca oleh sensor MQ135 akan dibandingkan dengan ambang batas, yaitu dibaca sebagai kondisi aman dan aktuator berupa LED hijau masih dalam kondisi mati. Kemudian di ambang batas nilai 300 microcontroller mengklasifikasikan sebagai waspada, yaitu LED kuning on,
uh, exhaust juga on, dan buzzer menyala 2 kali dengan jeda setiap 3 detik. Kemudian nilai di atas 800, uh, sistem membaca kondisi sebagai bahaya, yaitu dengan LED merah on dan exhaust on, serta buzzer berbunyi 5 kali setiap 5 detik. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam demonstrasi simulasi dari prototipe project kami. Bisa dilihat dari LCD dan localhost, data sensor gas menunjukkan di 70 ppm, di mana ini masuk kondisi pertama yaitu aman. LED berwarna hijau menyala, lalu exhaust fan tidak menyala, buzzer menyala sekali dalam skala waktu 5 detik. Oke, kita dapat melihat data selanjutnya sebesar 720 ppm, di mana ini data masuk ke dalam kategori waspada, yaitu kondisi kedua. Di kondisi ini, LED kuning menyala, lalu exhaustnya juga menyala, buzzer menyala dalam interval waktu 2 detik sekali. Oke, didapat data yang ketiga yaitu sebesar 1023 ppm, di mana kondisi ini dikategorikan dalam status bahaya, yang mana exhaust fan-nya ini udah pasti akan menyala, lalu LED-nya itu berwarna merah, dan buzzer menyala setiap setengah detik sekali. Mungkin sekian dari demonstrasi simulasi dari prototipe project kami. Terima kasih. Berikutnya adalah bagaimana solusi konkret kami mendukung SDGs. SDGs 3 yaitu pada Good Health and Well-being, kami melakukan sistem yang mendeteksi kebocoran gas secara real time dan memberikan peringatan dini melalui LED dan buzzer. Hal ini membantu mencegah gangguan kesehatan, kebakaran, dan ledakan akibat paparan gas berbahaya. Yang kedua, SDG 12-nya, deteksi kebocoran gas memungkinkan pengguna mengetahui adanya penggunaan gas yang tidak normal. Dengan demikian, pemborosan energi dapat dikurangi dan penggunaan gas menjadi lebih efisien serta bertanggung jawab. Yang terakhir ada SDG 11, di mana sistem dapat diterapkan pada lingkungan rumah tangga dan fasilitas kecil untuk meningkatkan keselamatan hunian. Teknologi IoT sederhana ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Baik, kita sampai kepada penutup dan refleksi. Sebagai penutup, sistem IoT mendeteksi kebocoran gas ini telah berhasil diimplementasikan dan menunjukkan potensi nyata dalam mendukung keselamatan serta efisiensi pengguna energi. Meskipun masih berupa prototipe pembelajaran, sistem ini sudah mampu menjalankan fungsi utama yang secara otomatis dan real-time. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, antara lain dalam mengintegrasikan mikrokontroler yang memiliki konektivitas internet, sehingga data sensor dapat dipantau melalui dashboard berbasis web atau aplikasi mobile. Selain itu, sistem notifikasi jarak jauh seperti Telegram dan SMS juga dapat ditambahkan agar peringatan dapat diterima pengguna meskipun tidak berada di lokasi. Pengembangan lainnya adalah penggunaan sensor yang lebih akurat dan tahan lama, serta penerapan sistem monitoring berbasis cloud untuk skala yang lebih luas. Dengan pengembangan tersebut, sistem ini berpotensi menjadi solusi IoT yang lebih andal dan aplikatif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.